Pensiun dini adalah salah satu pilihan untuk keluar dari rutinitas sebagai karyawan, di mana dalam masa pensiun, seseorang tidak akan lagi mendapatkan gaji bulanan seperti biasanya. Pensiun dini adalah salah satu pilihan untuk keluar dari rutinitas sebagai karyawan. Namun pensiun dini ada dua sebab, bisa dari keputusan karyawan itu sendiri atau penawaran dari pihak perusahaan. Anda yang memutuskan untuk pensiun dini harus berpatokan pada perhitungan yang matang. Jangan biarkan keputusan ini didasari keinginan sesaat karena merasa lelah bekerja. Ada banyak hal yang jadi pertimbangan sebelum pensiun dini. Salah satunya tentu kondisi finansial kamu termasuk urusan sumber pemasukan baru. Pasalnya pensiun dini merupakan masa tidak lagi bekerja tetapi di usia produktif. Lainnya adalah kamu memiliki dana pensiun lembaga keuangan alias DPLK yang bisa kamu gunakan sebagai modal usaha di masa pensiun dini. Dalam masa pensiun, seseorang tidak akan lagi mendapatkan gaji bulanan seperti biasanya. Akan tetapi ia berhak atas dana pensiun dari perusahaan tempat terakhir ia bekerja. Anda juga harus tahu apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh karyawan swasta atau BUMN yang ingin mengajukan pensiun dini. Lantas apa saja syarat mengajukan pensiun dini? Adakah kelebihan serta kekurangan ketika seseorang mengajukan pensiun dini? Saksikan pembahasan selengkapnya di IDX Session Closing. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, apa yang ada di benak Anda ketika pertama kali mendengar kata pensiun? Mungkin yang pertama kali terfikir adalah pensiun ini berhubungan dengan usia tua atau masa tua gitu ya. Tapi sebenarnya pensiun tidak selalu identik dengan masa tua atau usia tua. Kita ya, saya ataupun Anda begitu pemirsa bisa loh melakukan pensiun dini alias kita sudah berhenti bekerja sebelum usia pensiun. Nah, di Indonesia sendiri ini menurut peraturan pemerintah ya tahun 2019, usia pensiun di Indonesia itu di kisaran 57 tahun. Tapi kalau memang Anda ingin pensiunnya di usia 50 tahun atau mungkin 45 tahun ya bisa-bisa saja. Nah, itulah yang disebut sebagai pensiun dini. Dan tentunya pemirsa, ketika Anda memutuskan untuk pensiun, tentunya Anda ini sudah siap untuk melepas pekerjaan Anda sehari-hari begitu ya. Tidak akan ada lagi mungkin Anda setiap hari harus absen ke kantor, kemudian mungkin makan bareng-bareng sama teman di kantin kantor atau mungkin duduk di meja kantor. Itu Anda sudah harus siap, Anda tidak akan mengerjakan lagi begitu ya di kemudian hari karena Anda memang sudah memutuskan untuk pensiun. Dan tentunya satu hal yang mungkin akan sangat berbeda ini adalah Anda tidak akan menerima gaji bulanan lagi. Jadi biasanya mungkin kalau saya gitu ya ataupun Anda nih pemirsa saat ini nih nunggu-nunggu tanggal gajian gitu, misal tanggal 1 ya. Nanti kalau udah pensiun nggak akan ada lagi tuh momen-momen nunggu tanggal gajian pemirsa. Dan memang penyebab seseorang mengajukan pensiun termasuk pensiun dini itu ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebabnya nih pemirsa ya. Apa sajakah penyebab atau faktor seseorang mengajukan pensiun dini? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya, jadi memang ada beberapa faktor atau penyebab kenapa sih akhirnya seseorang itu mengajukan pensiun termasuk pensiun dini. Jadi faktor yang pertama tadi karena memang seseorang tersebut ini ingin lebih fokus menjalani bisnisnya. Nah, soal bisnis nih pemirsa, saya pernah berbicara dengan seseorang yang sudah expert gitu ya di dunia bisnis. Beliau menyatakan memang kalau kita tuh ingin membangun bisnis, kalau bisa kita itu jangan sambil bekerja gitu ya. Jadi fokus sama bisnisnya aja karena takutnya kalau kita menjalankan dua hal sekaligus, bekerja kemudian dengan berbisnis juga, nanti dua-duanya tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kalau kita adalah seseorang pebisnis yang masih awam ataupun pebisnis yang baru. Kemudian penyebab atau faktor yang kedua seseorang menyatakan atau menginginkanlah pensiun dini karena sudah merasa stabil dalam ekonomi dan juga keuangan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah mencapai merdeka finansial atau financial freedom gitu ya. Jadi
fokus utama mereka itu sudah bukan cari uang lagi pemirsa, tapi mereka sudah mulai mencari ketenangan hidup, kemudian juga kesenangan. Jadi prioritas itu udah bukan uang lagi ya, uang itu sudah digeser jadi prioritas yang mungkin nomor 2, 3, 4, 5, tapi prioritas utamanya adalah mencari ketenangan dan juga kesenangan hidup. Kemudian faktor lainnya adalah karena jenjang karir yang stagnan gitu ya. Ini biasanya berhubungan dengan kultur kerja di sebuah perusahaan atau sebuah kantor gitu ya. Terutama ini berhubungan juga dengan yang namanya senioritas. Jadi kalau seseorang menganggap kayaknya saya udah nggak bisa naik jabatan lagi deh, atau mungkin saya akan gini-gini aja nih di kantor, ya udah akhirnya itu juga menyebabkan seseorang mengajukan pensiun dini. Dan tentunya pemirsa, memang kalau kita melakukan pensiun, termasuk pensiun dini, itu kayaknya menyenangkan ya, itu sangat menggiurkan gitu ya. Kita terlepas dari penatnya pekerjaan, terlepas dari beban-beban pekerjaan, gak diomelin sama atasan, gak dicariin sama atasan, gak berhubungan dengan deadline. Apalagi kalau mungkin kita pernah lah pasti ini, merasa capek kerja gitu ya. Bangun pagi-pagi, macet-macetan untuk ke kantor, kemudian melakukan hal-hal yang kadang tuh bikin pusing gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang menumpuk gitu ya. Nah itu biasanya memang menghantui kita agar kita tuh udah deh pengen pensiun aja. Tapi ingat ya, satu yang perlu Anda ingat, ini sangat krusial juga, kalau nanti Anda sudah pensiun, Anda mungkin pendapatannya akan berkurang dan tidak akan ada gaji bulanan lagi pemirsa. Dan memang seseorang yang menempuh pensiun dini gitu ya, itu kita bisa living our passion. Jadi mungkin contohnya nih, passion saya adalah mungkin membuka bisnis toko kue gitu ya. Kalau saya mengajukan pensiun dini, mungkin nantinya saya akan bisa lebih fokus untuk membangun dan mengembangkan passion saya, yaitu tadi ya toko kue yang mungkin bisa saya kembangkan di kemudian hari. Dan tentunya pensiun dini ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan loh pemirsa ya. Meskipun menggiurkan tadi ya, tapi tetap aja punya kelebihan dan kekurangan. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari pensiun dini ini? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam grafis berikut ini. Iya, jadi memang pensiun dini ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang perlu Anda tahu nih pemirsa. Salah satu kelebihan dari pensiun dini adalah mungkin Anda akan memiliki banyak waktu luang. Jadi Anda punya banyak waktu untuk bersosialisasi, menekuni bisnis, kemudian juga menjalani hobi Anda yang mungkin selama ini tertunda ketika Anda masih bekerja gitu ya. Dan tentunya kalau kita memang ingin membangun bisnis gitu, tapi sambil kerja, fokus kita itu akan terbagi dua pemirsa. Jadi memang disarankan kalau Anda ingin membangun sebuah bisnis, ya jalankan atau fokuslah terhadap bisnisnya, ya tinggalkan pekerjaannya gitu ya. Karena dikhawatirkan apalagi kalau seseorang tersebut tidak multitasking, nantinya malah dua-duanya bisa hancur, pekerjaannya dan juga bisnisnya ya. Tapi kalau Anda memang memilih untuk pensiun dini, artinya Anda memiliki waktu yang lebih banyak lagi untuk mengembangkan passion dan juga hobi yang Anda sukai. Dan tentunya kalau Anda memilih untuk pensiun dini, Anda juga memiliki lebih banyak waktu ya untuk beristirahat menjelang usia tua. Kayaknya tuh kita ketika ingin masuk usia yang sudah tidak produktif lagi, kita bisa istirahat, mungkin kita bisa mengembangkan bisnis kita, atau mungkin melakukan hal-hal yang bisa membuat kita tuh lebih happy dan lebih senang. Tapi pemirsa, tentunya pensiun dini juga memiliki beberapa kekurangan ya. Salah satunya mudah bosan, apalagi kalau memang mungkin Anda adalah seseorang yang menyukai kerja ya, workaholic ataupun menganut hustle culture, itu akan bisa bosan. Kemudian penghasilan Anda tentunya akan berkurang dan Anda rentan mengalami masalah keuangan kalau ketika Anda ingin melakukan pensiun dini, Anda itu tidak menyiapkan dengan baik. Dan tentunya ada beberapa hal lainnya nih yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda ingin pensiun dini. Apa saja kali itu pemirsa? Kita simak informasi lebih lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Ada
banyak hal yang menjadi pertimbangan sebelum pensiun dini. Salah satunya tentu kondisi finansial kamu, termasuk urusan sumber pemasukan baru. Pasalnya pensiun dini merupakan masa tidak lagi bekerja tetapi di usia produktif. Lainnya adalah kamu memiliki dana pensiun lembaga keuangan alias DPLK yang bisa kamu gunakan sebagai modal usaha di masa pensiun dini. Pensiun dini juga perlu mempertimbangkan potensi pendapatan baru, apalagi jika ada anak yang masih menempuh pendidikan. Tentunya butuh biaya dan pemasukan tambahan agar pendidikan yang sedang ditempuh tidak terbengkalai. Salah satu yang bisa kamu pertimbangkan adalah bekerja freelance atau membuka bisnis. Tentunya sebagai freelance, waktu kerja kamu nggak sepadat saat bekerja sebagai karyawan full-time. Jika kamu mempertimbangkan membuka bisnis sampingan, cari yang sesuai minat dan cepat mendatangkan keuntungan. Kamu juga harus menghitung dengan benar modal hingga keuntungan yang kamu inginkan. Kemudian ketika Anda memilih untuk pensiun dini, cobalah tetap beraktivitas dan berkreasi menjadi salah satu pertimbangan agar pensiun dini kamu diisi dengan hal-hal yang positif. Beberapa pertimbangan yang bisa kamu pilih antara lain aktif di kegiatan sosial, membuka usaha, atau menjalani passion yang tertunda karena kesibukan kerja. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, jadi gimana nih pemirsa, setelah saya menjelaskan kelebihan dan kekurangan serta hal-hal yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda ingin mengambil atau menempuh pensiun dini, Anda masih minat untuk pensiun dini. Nah, yang penting ketika memang Anda serius ingin pensiun dini gitu ya, jangan lupa keadaan finansial, keadaan ekonomi dan keuangan Anda juga harus distabilkan dulu, disiapkan terlebih dahulu agar nantinya ketika Anda menempuh pensiun dini ya tidak terjadi hal-hal yang Anda tidak inginkan. Dan